Perkenalkan, nama saya Muhammad Agil Firziansyah dari Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Pada video hari ini saya akan menjelaskan bagaimana pornografi mempengaruhi interaksi sosial yang berakhir pada permasalahan sosial. Pornografi sendiri adalah konten berbau seksual yang bersifat vulgar dan ekstrim, yang merupakan suatu hal yang tabu. Pornografi sendiri telah berkembang dari yang dahulu berbentuk fisik seperti majalah dan kaset, kini sudah berubah menjadi digital yang berbentuk berupa gambar ataupun video. Dengan perkembangan ini, akses pada pornografi menjadi lebih mudah, sehingga jika akses tersebut tidak diberikan batasan atau pengawasan, maka konten tersebut bisa dibuka oleh pengguna media sosial, yang bahkan bisa diakses oleh anak di bawah umur. Mengutip dari website Suara Surabaya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen-PPPA mengatakan bahwa 66,6% anak laki-laki dan 62,3% anak perempuan di Indonesia pernah menyaksikan kegiatan seksual atau pornografi melalui media online. Robert Parlindungan Sitinjak selaku Asisten Deputi Pelayanan Anak pada PPPA mengatakan bahwa data tersebut berdasarkan hasil survei nasional pengalaman hidup anak dan remaja KPPPA. Selain itu, data tersebut juga menunjukkan bahwa 34,5% anak laki-laki dan 25% anak perempuan pernah terlibat atau mempraktikkan langsung kegiatan seksual. Data tersebut memanglah sangat mengkhawatirkan. Tapi apa korelasi dari data tersebut terhadap interaksi sosial? Interaksi sosial sendiri adalah hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antar individu atau kelompok. Menurut Gillen dan Gillen, John Lewis Gillen dan John Philip Gillen, ada dua macam proses sosial yang timbul akibat interaksi sosial, yaitu proses asosiatif dan disosiatif. Data tersebut dapat mengakibatkan proses disosiatif kontravensi yang berakhir pada oposisi moral. Mengutip dari Jurnal Institut Agama Islam Tarbiyatut Thalabah Lamongan mengenai dampak media sosial dan pornografi terhadap anak di bawah umur, konten pornografi bisa menimbulkan keinginan untuk mencoba atau meniru. Hal ini disebabkan oleh konten pornografi yang merangsang mirror neuron yang bekerja sebagai sel otak yang mampu membuat suatu individu merasakan apa yang disaksikannya. Dengan adanya mirror neuron, suatu individu akan menjadi lebih vulgar pada saat berinteraksi terhadap lawan jenisnya atau bahkan bisa saja menggunakan candaan vulgar terhadap sesama jenis. Selanjutnya, interaksi sosial disosiatif yang kemudian berubah menjadi permasalahan sosial. Akibat dari adanya efek rangsangan pada mirror neuron, pada kasus ini berfokus pada anak, mereka akan mulai mencoba untuk mengikuti apa yang mereka lihat dan saksikan, yang bisa berakhir pada pelecehan seksual. Jika tidak ada pembatasan atau pengawasan, maka masalah tersebut akan berkelanjutan dan semakin parah. Mengutip dari buku Sosiologi, suatu pengantar yang ditulis oleh Surjono Sukanto, pada bab 9 mengenai masalah sosial dan manfaat sosiologi, dampak pornografi ini bisa menimbulkan permasalahan sosial yang lebih tepatnya adalah pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat. Pelanggaran ini diantaranya adalah delinkuensi anak atau kenakalan anak. Dengan semakin mudahnya akses konten tersebut, maka semakin mudahnya seorang anak terpengaruh akan hal tersebut. Salah satu contoh kasus dari masalah ini adalah pelecehan seksual seorang pelajar SMP kepada anak TK di Ciracas, Jakarta Timur. Mengutip dari Detik News, pelaku yang berinisial SH berumur 14 tahun sedang memancing di pinggir kali Ciliwung bersama temannya, yang kemudian ia melihat anak tetangganya yang masih duduk di bangku TK sedang bermain bersama temannya. Ia kemudian memanggil korban dan melancarkan aksi pelecehan seksualnya. SH juga mengancam akan memukul korban jika dilaporkan kepada orang tuanya. Pelaku pun dapat diamankan oleh aparat setempat dan terjerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 5 hingga 15 tahun penjara. Pada kasus ini kita bisa melihat bagaimana pornografi bisa mempengaruhi individu hingga menyebabkan masalah sosial.
Sekian materi yang saya paparkan. Sebelum mengakhiri video, saya teringat kata-kata yang pernah teman saya katakan. Sesungguhnya setiap diri manusia memiliki nafsu, tetapi manusia yang kuat adalah manusia yang mampu menundukkan nafsunya, bukan yang tertunduk pada nafsu. Raihan Saskara Suroto, Ketua Angkatan PIPS 2024. Sekian video materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih menonton. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Sekian, terima kasih.